Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan baik ya. Nah, materi kita kali ini akan membahas tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelumnya, mari kita simak video berikut ini. Kompetensi dasar 3.8 menganalisis sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan sifat daya hantar listriknya. Dengan indikator 3.81 menyebutkan pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit. 3.82 mengidentifikasi sifat-sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit melalui percobaan. 3.83 mengelompokkan larutan ke dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan kekuatan daya hantar listriknya. 3.84 menjelaskan penyebab kemampuan larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik. 3.85 mendeskripsikan bahwa larutan elektrolit dapat berupa senyawa ion dan senyawa kovalen polar. 4.8 membedakan daya hantar listrik berbagai larutan melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan. Dengan indikator 4.81 merancang dan melakukan percobaan untuk menyelidiki sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. 4.82 menganalisis data hasil percobaan daya hantar listrik larutan berdasarkan larutan elektrolit dan non-elektrolit. 4.83 menyimpulkan sifat larutan berdasarkan daya hantar listrik larutan elektrolit dan non-elektrolit. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit melalui percobaan. Yang ketiga, siswa mampu mengelompokkan larutan ke dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. Submateri yang kita akan bahas, yang pertama mengenai pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang kedua, sifat-sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang ketiga, larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan kekuatan daya hantar listriknya. Yang keempat, hubungan ikatan kimia dengan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang kelima, larutan elektrolit dan non-elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran kita kali ini mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih artinya larutan? Ada yang tahu? Jadi, larutan ialah suatu campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat yang saling melarutkan, di mana tiap zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi secara fisik satu sama lain. Dan larutan tersusun atas dua komponen, yaitu zat pelarut dan zat terlarut. Di mana zat pelarut digunakan sebagai media untuk melarutkan zat lain yang umumnya berjumlah lebih banyak dibandingkan zat lain dalam larutan. Sedangkan zat terlarut merupakan komponen dari larutan yang memiliki jumlah lebih sedikit dalam larutannya. Zat pelarut struktur zatnya tidak bisa berubah, sedangkan zat terlarut struktur zatnya dapat berubah. Kita misalkan air sebagai zat pelarut dan gula sebagai zat terlarut, di mana ketika gula dilarutkan dalam air akan menjadi larutan gula. Nah, berdasarkan daya hantar listriknya, larutan terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit itu apa sih? Jadi, larutan elektrolit merupakan suatu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit kebalikan dari elektrolit, di mana
Larutan ini merupakan suatu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, berdasarkan kekuatan daya hantar listriknya, larutan elektrolit terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Izin bertanya, Bu. Kenapa larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik, sedangkan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik? Baik, pertanyaan yang bagus. Mari kita bahas bersama mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik. Menurut seorang ilmuwan yang bernama Svante August Arrhenius pada tahun 1884, ia mengemukakan bahwa dalam larutan, zat elektrolit terurai menjadi ion-ion yang bermuatan listrik dan selalu bergerak bebas, sehingga larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik. Dalam hal ini, zat elektrolit kuat terurai sempurna sehingga menghasilkan lebih banyak ion, dan zat elektrolit lemah terurai sebagian sehingga jumlah ion yang dihasilkan lebih sedikit. Adapun dalam larutan, zat non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik dikarenakan dia tidak terurai menjadi ion-ion tetapi tetap dalam bentuk molekul yang tidak bermuatan listrik. Kemampuan suatu zat untuk terion dalam larutannya dinyatakan dengan derajat ionisasi yang dilambangkan dengan alfa. Untuk elektrolit kuat, derajat ionisasinya 1. Untuk elektrolit lemah, derajat ionisasinya lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 0. Untuk non-elektrolit, derajat ionisasinya sama dengan 0. Derajat ionisasi adalah parameter suatu larutan elektrolit di mana secara matematis nilainya adalah perbandingan jumlah mol dari zat yang terionisasi dengan zat mula-mula. Selanjutnya, zat apa saja sih yang bisa dikelompokkan ke dalam zat elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit? Jadi, pengelompokan ini bisa kita hubungkan dengan materi ikatan kimia yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ikatan kimia yang membentuk suatu molekul ada yang berupa ikatan ion dan ikatan kovalen, di mana senyawa yang berikatan secara ion tergolong pada zat elektrolit kuat. Nah, mengapa demikian? Karena di dalam larutan, senyawa ion akan terurai sempurna menjadi ion-ion yang bergerak bebas. Ion-ion inilah yang mampu menghantarkan listrik. Dengan demikian, sangat jelas bahwa senyawa ion dapat membentuk larutan elektrolit kuat. Karena di dalam larutan senyawa ion akan terdisosiasi secara sempurna. Sedangkan senyawa ion dalam bentuk padatan, ion-ionnya tidak dapat bergerak bebas, melainkan diam pada tempatnya. Oleh karena itu, padatan senyawa ion tidak menghantarkan listrik. Akan tetapi, jika senyawa ion dalam bentuk lelehan dan larutan, maka ion-ionnya bergerak bebas, sehingga larutan dan lelehan dapat menghantarkan listrik. Adapun contoh senyawa ion yang tergolong pada zat elektrolit kuat yaitu NaCl, NaBr, CaCl2, dan BaCl2. Selanjutnya, senyawa yang berikatan secara kovalen terbagi atas kovalen polar dan kovalen nonpolar. Di mana dalam larutan senyawa kovalen polar mampu menghantarkan arus listrik dengan baik. Hal tersebut terjadi karena senyawa kovalen polar dalam air akan terdisosiasi menjadi ion-ion secara sempurna dan menghasilkan elektrolit kuat. Dan adapun senyawa kovalen polar yang tidak terdisosiasi secara sempurna dalam pelarut air, sehingga memiliki daya hantar listrik yang rendah. Hal ini dikarenakan dalam pelarut air hanya sedikit dari zat tersebut yang terdisosiasi membentuk ion. Maka, larutan yang dihasilkan elektrolit lemah. Untuk senyawa polar pada zat elektrolit kuat, contohnya
HCl, HBr, Hi, HNO3, dan H2SO4. Dan untuk elektrolit lemah, contohnya HNO2, H3PO4, NH3, dan H2SO3. Jadi, untuk senyawa kovalen polar hanya dalam bentuk larutan yang dapat menghantarkan listrik. Selanjutnya untuk senyawa kovalen nonpolar. Nah, jika dilarutkan dalam air, maka ia tidak akan terurai menjadi ion-ion, akan tetapi akan terurai menjadi molekul-molekulnya. Jadi, di dalam larutan senyawa kovalen nonpolar tidak terdisosiasi. Maka, sifat larutan yang dibentuk oleh senyawa kovalen nonpolar ialah non-elektrolit. Nah, untuk contohnya yaitu ada gula C6H12O6, urea CONH22, dan benzena C6H6. Untuk lebih memahami, mari perhatikan ilustrasi pengujian daya hantar listrik pada suatu larutan. Kita ambil sampel larutan garam, larutan cuka, dan larutan gula dengan menghubungkan baterai, lampu, kabel, dan elektroda, kemudian mencelupkan elektroda ke dalam masing-masing larutan. Mari kita lihat ilustrasi pada larutan garam. Nah, karena larutan garam ini menghasilkan ion dengan jumlah paling banyak, maka daya hantar listriknya paling kuat, sehingga nyala lampu yang dihasilkan terang dan muncul banyak gelembung gas. Hal ini membuktikan bahwa larutan garam bersifat elektrolit kuat. Mari kita lihat untuk larutan cuka. Nah, karena larutan cuka jumlah ion yang dihasilkan lebih sedikit, maka daya hantar listriknya lemah, sehingga lampu yang dihasilkan redup dan hanya sedikit terdapat gelembung gas. Hal ini membuktikan bahwa larutan cuka termasuk elektrolit lemah. Selanjutnya yaitu larutan gula. Nah, karena larutan gula ini tidak memiliki daya hantar listrik, sehingga lampu yang dihasilkannya tidak menyala dan tidak ada gelembung gas yang dihasilkan. Maka larutan gula ini termasuk non-elektrolit. Hai Vino, sedang apa kamu di sini? Hai Jane, aku sedang mencari sungai yang banyak ikannya. Rencana, aku dengan kakekku akan mencari ikan yang banyak. Berarti kamu akan memancing dengan kakekmu? Iya, tapi kali ini aku tidak memancing Jane, tetapi menyetrum ikan. Jadi akan lebih mudah dan lebih banyak mendapatkan ikannya. Hah? Menyetrum? Gimana jadinya nyetrum ikan di air? Dengan bantuan zombie. Vino. Mari kita bahas bersama mengapa proses penyetruman ikan bisa terjadi di sungai. Jadi, penyetruman ikan di sungai disebabkan air sungai yang mengandung banyak ion yang bermuatan terlarut, yang mana dapat menghantarkan arus listrik ketika ada arus listrik yang mengalir. Lalu, kenapa ya ikannya pada mati padahal ikannya tidak menyentuh ujung kawat penghantar listrik? Jawabannya, karena strom yang digunakan memiliki suatu kejutan atau tegangan listrik yang dihasilkan oleh baterai aki kepada ikan di air, sehingga ikan menjadi lemas atau mati. Kenapa kamu, Van? Aku habis berolahraga, jogging dari rumah ke stadion. Rasanya tubuhku masih capek, padahal aku sudah membeli es krim, tapi rasanya masih haus. Ya ampun, harusnya kamu minum minuman isotonik karena tubuh kamu kekurangan cairan. Oh ya, kenapa harus isotonik?
Ya, betul. Kenapa harus minuman isotonik? Karena minuman isotonik merupakan jenis air minum pengganti ion tubuh dan termasuk jenis larutan elektrolit. Minuman isotonik pada dasarnya terbuat dari garam mineral dan gula yang diperlukan oleh tubuh. Garam mineral di dalam tubuh akan membentuk ion positif dan negatif seperti halnya larutan elektrolit. Ion tersebut berfungsi untuk menjaga kadar air dalam tubuh. Dengan adanya ion, sel akan mudah mengatur keluar masuknya cairan. Lalu, bagaimana kita bisa kekurangan ion saat beraktivitas? Ion berperan untuk mengiring air menuju ke kelenjar keringat bila suhu tubuh kita mulai naik. Dan keringat akan membawa kalor dari tubuh dan melepaskannya ke udara, sehingga terdapat kulit dengan rasa asin. Dengan minuman isotonik dapat mengembalikan ion yang hilang dan dapat memberikan energi setelah beraktivitas. Selamat pagi pemirsa, berita kali ini datang dari wilayah Pekanbaru, di mana telah terjadi musibah banjir bandang yang disertai angin kencang. Hal ini sangat meresahkan para warga dan mengganggu aktivitas warga. Akibatnya banyak pepohonan yang tumbang. Para tenaga listrik pun dengan terpaksa memutuskan aliran arus listrik guna mencegah terjadinya gangguan arus listrik. Tahukah kalian mengapa jika terjadi banjir di suatu daerah, maka aliran listrik di daerah tersebut akan dipadamkan? Selain untuk mencegah kerusakan pada peralatan instalasi listrik, pemadaman listrik ini bertujuan mencegah masyarakat agar tidak tersengat oleh aliran listrik. Hal ini disebabkan karena banjir yang disebabkan oleh air hujan dikhawatirkan mengandung ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Air laut mengandung garam yang merupakan senyawa elektrolit, sehingga air hujan tersebut mengandung ion-ion yang bergerak bebas dan dapat menghantarkan listrik. Inilah alasannya mengapa ketika terjadi banjir di suatu daerah, aliran listrik akan dipadamkan. Selanjutnya, untuk menguji pemahaman anak-anak ibu, mari kita bantu Vino dalam menyelesaikan pertanyaan ini. Tentukan manakah jalan yang menunjukkan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Apakah jawabannya A, jalan A, C, dan B? Apakah B, jalan C, A, dan B? Atau C, jalan A, B, C? Pertanyaan selanjutnya. Manakah pernyataan yang benar dari pasangan senyawa berikut berdasarkan larutan di atas? Apakah A. Vino, B. Ivan, atau C. Jane? Pertanyaan ini dapat anak-anak ibu kerjakan di rumah. Jangan lupa mengulang pembelajaran serta membaca materi selanjutnya. Baiklah, semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan ibu harap anak-anak ibu dapat memahaminya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.